Jemaat sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. 32 tahun, waktu yang panjang sebenarnya. Ya, Tuhan menyertai kita, ya, dan menolong kita untuk beribadah dan melayaninya. Tahun 1989, di bulan Oktober, hamba Tuhan, sekarang pendeta Phang Kok Hiong, dia baru selesai kuliah dari Far Eastern Bible College. Waktu itu dia datang ke Kepulauan Riau, terutama ke Tanjung Pinang, di tempat gereja saya dahulu. Dari situ dia berkenalan dengan seorang saudara, ya, yaitu almarhum Diakon Tan Nam Siang. Jadi ketika di Nam Siang pindah ke Batam untuk berusaha tahun 89, dan dia ingin supaya di rumahnya dimulai sebuah kebaktian. Jadi pendeta Phang Kok Hiong datang, ya, dan mereka memulai ibadah bersama di rumahnya. Itu Oktober, minggu ketiga di tahun 89. Dari satu keluarga. Waktu itu di Pulau Batam, gerejanya masih sangat sedikit. Dan gereja kita, yang memang dasarnya adalah gereja Tionghoa, itulah gereja nomor 2. Yang pertama gereja Presbyterian yang di Pelita, kita nomor 2. Dari situlah orang-orang Kristen, karena yang satu itu gerejanya karismatik, yang ingin beribadah dengan tenang dan hormat kepada Tuhan, mulai datang, ya, lewat perkenalan, pelan-pelan dikumpulkan. Tahun 1991, ya, 2 tahun kemudian kita membeli sebuah ruko di Kompleks Wira Mustika, kadang-kadang disebut juga Batam Jaya, ya, Blok E nomor 2. Nah, pindah ke situ. Tahun 94 kita pindah ke gedung yang baru ini. Kita bersyukur, ya, itu hibah sebidang tanah dari keluarga almarhumah Diakones Elini Petrus. Tuhan sudah panggil. Dan Pak Mulia yang membangun gedung gereja kita ini. Diresmikan tahun 94. Awal-awal gereja kita banyak kegiatan yang dirintis. Kita mulai tahun 96 dengan menerbitkan Terang Kitab sebagai buku pedoman harian bagi jemaat. Maret 99 kita mulai di Balai Awana Education Center. Nah, kita membuka beberapa cabang tempat sekolah bagi anak-anak ini. Agustus 99 kita membuka Sekolah Tinggi Teologi. Dan kita jalankan semua pelayanan itu hampir 15 tahun. Kemudian situasi berubah. STT karena hambatan akreditasi, akhirnya kita hentikan. Kita tidak terima murid. Terakhir kita terima murid itu 2012. Dan berhubung dengan STT yang tidak operasional, dan juga sejumlah masukan, ada juga dari jemaat, ada juga dari teman-teman saya, akhirnya Awana Education Center itu juga kita hentikan. Sejak itu sampai sekarang, belasan tahun,
kita tidak merintis apapun lagi di dalam gereja. Jadi seperti stagnan, tak bergerak. Hanya kita hasilkan 11 pekerja Tuhan lewat STT. Nah, kita menyimpan sebuah harapan besar pada Tuhan. Dengan 11 pekerja yang dilatih di sekolah kita sendiri dan dilatih di FEBC dengan gelar sarjana dan master, kita menyimpan harapan yang begitu besar. Bahwa dengan begitu banyaknya pekerja, kita akan bisa memulai kembali sekolah teologianya, mengatasi hambatan-hambatan administrasi dengan pemerintah. Dengan banyaknya orang, kita akan bisa melakukan lagi, merintis lagi pekerjaan-pekerjaan untuk Tuhan. Itu adalah harapan besar yang kita simpan. Dan kira Tuhan di tahun-tahun akan datang, Dia bisa menolong kita. 32 tahun ada waktu yang sebetulnya sangat panjang. Tapi perjalanan kita memang tidak mulus. Ya. Tapi Tuhan kita ada Tuhan Allah yang hidup. Oleh karena itu, kita harus bekerja kembali. Giat kembali untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi apabila kita berbicara tentang pekerjaan Tuhan, kita harus kembali ke hal yang basic, ke hal yang paling dasar. Karena pekerjaan gereja ada pekerjaan rohani. Ini bukan seperti sebuah perusahaan. Ya. Karena pekerjaan rohani yang dihasilkan itu adalah perubahan di dalam batin. Pertobatan. Pertobatan untuk ikut Tuhan Yesus. Pertobatan untuk hidup dengan suci. Mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ini adalah hal yang di batin. Dan pekerjaan demikian ada hal yang mendasar yang harus terjadi. Kalau di hati, di batin ini tak ada perubahan, kita tak bisa bekerja apa-apa. Karena ini bukan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, di pagi hari ini, 32 tahun, harusnya saya harus berbicara kepada kita tentang apa yang mau kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang. Bukan tidak ada yang direncanakan. Bukan tidak ada yang mau kita kerjakan. Visi itu besar. Bagi kita gereja, visi kita itu, apa yang bisa kita kerjakan itu hanya dibatasi oleh 2 hal. Pertama adalah iman kita. Seberapa jauh kita berani bersandar kepada Tuhan. Dan kedua adalah komitmen kita. Seberapa banyak kita mau berkorban dan bekerja. Dan itulah batas apa yang bisa dilakukan oleh gereja. Kita punya visi yang besar. Kita punya harapan yang besar. Gereja kita harusnya bisa berbuat lebih banyak lagi. Tapi kondisi kita sekarang tidak siap ya untuk melangkah masuk dan memulai pekerjaan-pekerjaan besar itu. Terutama setelah 18 bulan pandemi ini. Bukan kemajuan kita peroleh, tapi kemunduran yang luar biasa. Barangkali Bapak Ibu sudah membaca di buletin apa yang saya tuliskan itu. Dan saya sungguh berharap setelah membaca, Bapak Ibu jangan merasa seolah-olah kita
dimarahin. Bukan. Tapi ini adalah sebuah teguran untuk membangun kita, untuk membuat kita sadar dan berpikir apa yang telah dilakukan pandemi selama 18 bulan kepada gereja dan kepada kita, sebagian kita barangkali. Saudara-saudara, kita harus kembali kepada apa yang telah Tuhan kerjakan untuk kita semua. Kembali kepada segala anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita ingat. Supaya kita jangan hanya berpikir pandemi ini mengandung ancaman kesehatan. Dan karena untuk menjaga keselamatan diri sendiri, menjaga keselamatan keluarga, maka kita beranjak menjauhi gereja, menjauhi ibadah, menjauhi persekutuan, menjauhi pelayanan Tuhan. Kita harus diingatkan kembali apa yang telah Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kita. Dan dengan harapan ketika hati dan pikiran kita dipenuhi ya dengan segala pengetahuan ini, kita akan dibangunkan oleh Tuhan. Ada kebangunan rohani. Bahwa setelah ulang tahun 32 ini, kita akan bangkit. Kita akan bersungguh-sungguh beribadah dan melayani Tuhan. Itulah sebabnya saya pilih teksnya di kitab Efesus ini. Ya, dari ayat ketiga sampai 14, Rasul Paulus menceritakan kembali apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita semua. Supaya kita jangan lupa. Kita mulai lihat dari sini, Efesus pasal 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita adalah umat Tuhan, Bapak Ibu. Dunia ini sifatnya hanyalah sementara. Kita selalu ingat, dunia hanyalah temporer, hanyalah sementara. Yang kekal itu adalah surga. Karena itu adalah dunia yang abadi. Dunia tanpa akhir. Di dunia ini sekarang, waktu kita itu terbatas. Hanya 70-80 tahun. Mungkin lebih kurang, mungkin lebih banyak. Tapi itulah batasannya. Jadi firman Tuhan, Tuhan Allah selalu membawa kita kembali kepada kenyataan yang sesungguhnya. Itu surga. Jadi firman Tuhan berbicara kepada kita tentang segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Segala berkat rohani yang menjadi milik kita, yang akan kita nikmati tanpa henti selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Dan ketika hati kita bisa diangkat dan mata kita memandang kepada surga, maka kita akan berubah. Akan ada kebangunan rohani untuk kita. Hal-hal tentang Tuhan menjadi penting dan berarti. Hal-hal duniawi ini akan tunduk kepada hal-hal surgawi. Kita akan lebih utamakan hal-hal surgawi. Jadi apa saja berkat rohani yang Tuhan telah berikan kepada kita, yang akan kita nikmati untuk selamanya di dalam kerajaan surga ini. Di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan.
Hal pertama, kita harus selalu ingat, kita ada umat yang Tuhan pilih sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum manusia ada, sebelum kita ada, sebelum kita lahir, Allah yang maha bijaksana, dari kekekalan yang dahulu, Dia telah mempunyai rencana dan memutuskan Dia akan menciptakan manusia. Dan dari manusia yang berdosa ini, Tuhan memilih. Bukan karena kita baik, bukan karena ada kualitas tertentu dalam diri kita, tapi karena Tuhan memilih untuk mengasihi kamu. Tak ada penjelasan kenapa Tuhan memilih untuk mengasihi kamu. Tapi Dia memilih. Jadi kita dipilih untuk dikasihi, dipilih untuk diselamatkan oleh Tuhan Allah. Kalau hati kita bisa memahami, menghayati betapa besarnya anugerah ini, bahwa kita manusia yang berdosa ini dipilih supaya selamat, dipilih supaya kita tidak harus berakhir di neraka, dipilih supaya kita bisa ke surga. Tak semua orang dipilih, saudara-saudara. Saya tiap malam ya, dan tiap pagi ya, akan teringat kepada bibi saya. Tiap malam dan tiap pagi. Dia meninggal 18 September yang lalu. Tidak di dalam Tuhan. Umur 92 tahun. Walaupun ada banyak kali kita berbicara kepadanya tentang Injil Tuhan Yesus. Satu kali waktu dia datang ke Batam, tinggal di gereja, dia bilang, boleh tidak? Saya ikut Tuhan Yesus, tapi di rumah saya di Singapura, saya masih harus sembahyang pada hari-hari tertentu. Karena menurut nantu saya, pada hari sembahyang dia mau pulang ke rumah untuk sembahyang orang tuanya. Jadi yang di rumah saya tak ada orang sembahyang. Jadi saya yang harus sembahyang. Boleh tidak? Saya jadi orang Kristen dan tetap boleh sembahyang. Saya tak ada pilihan. Saya hanya bisa bilang tidak bisa. Karena saya tahu, kalau dia berbicara seperti ini, dia masih belum mengenal Tuhan. Karena dia banyak mendengar firman Tuhan. Terakhir kali saya telepon dia, saya masih bilang kamu harus ikut Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan Yesus. Panggil nama Tuhan Yesus. Dan dia bilang, kalau saya berdoa pun tak ada apa-apa yang berubah. Hidupnya sangat menyedihkan. Dan dia meninggal. Saya hanya menyimpan satu pengharapan. Pengharapan yang barangkali tidak ada. Bahwa sebelum dia meninggal, dia ada
memanggil nama Tuhan, mau percaya. Saya hanya bisa menyimpan sebuah harapan yang sesungguhnya lebih tipis daripada benang. Saudara-saudara, kalau memikirkan orang yang tidak mempunyai bahagian dalam kerajaan surga, itu adalah sebuah trauma yang sangat besar. Saya berharap setipis benang pun itu ada. Ya. Bapak Ibu harus menyadari, kita ini telah dipilih. Dan kita tak perlu berakhir tanpa hukuman. Kita punya bahagian dalam kerajaan surga. Dan kebahagiaan yang kekal dan abadi di dalam Kristus. Itulah berkat rohani pertama yang kita telah terima. Masakan kita tak bersyukur kepada Tuhan dan tak mengingat-ingat lagi keselamatan yang begitu besar ini, dan hidup tak beribadah? Bolehkah kita seperti itu? Hidup tak beribadah, hidup tak melayani Tuhan, hidup tak berbuat apapun lagi untuk Tuhan, hidup hanya untuk diri sendiri. Bolehkah kita seperti itu? Tapi pandemi 18 bulan telah membuat sebagian kita menjadi seperti itu. Ayat kelima, dalam kasih. Karena Tuhan memilih untuk mengasihi kita. Bukan karena apa-apa. Tak ada yang baik dalam diri kita. Tapi Tuhan memilih untuk mengasihi kamu. Guru saya, Pendeta Timotito, dia bilang apa? Dia pakai satu istilah. Tuhan suka sama kamu. Tak ada sebab. Tapi Tuhan suka sama kamu. Dan dia pilih kamu untuk diselamatkan. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Tuhan rela. Tuhan sendiri yang mau. Entah apa yang dia lihat di dalam diri kita. Apa yang baik dalam diri kita. Dan bukan berdasarkan apa yang pada kita. Tapi dia rela. Dia sendiri mau. Dia bersedia. Dan dia menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Kita ingat cerita anak durhaka dalam kitab suci itu. Ketika dia mau pulang, apa yang dia bilang? Aku akan pulang sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba. Tapi bapaknya tidak memandang dia sebagai seorang hamba, tidak menyambut dia sebagai seorang budak. Bapaknya menyambut dia kembali sebagai seorang anak. Apa lebihnya kita daripada anak durhaka itu? Kau roh Tuhan bekerja di hati kita. Dan mengingatkan kita akan segala dosa dan kesalahan kita di hari-hari yang telah berlalu. Di tahun-tahun telah berlalu. Apa lebihnya kita daripada anak itu? Tapi Tuhan tidak menerima kita kembali sebagai hamba dan budaknya. Sebagai suruhannya. Kita diterima kembali sebagai anak. Tuhan Yesus adalah anak sulung. Kita ada anak-anak yang datang berikutnya. Kita diberikan kemuliaan sedemikian tinggi. Ya,
dipanggil sebagai anak Tuhan, anak-anak Tuhan. Nantinya di dalam kerajaan surga, kita malah akan lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena malaikat-malaikat ditetapkan untuk melayani kita. Ketika kita sampai di surga nanti, dan kita melihat keadaan kita yang begitu baik di sana, 1000 tahun dan 1.000.000 tahun dan 1.000.000.000 tahun, dan masih terus berlanjut. Di waktu itu kita akan dipenuhi dengan rasa syukur yang tak bisa dibandingkan apapun. Hati kita hanya dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita telah mendapat bahagia di sana dengan status sebagai anak. Tapi bisakah kita Bapak Ibu, karena iman, kita percaya kepada apa dikatakan oleh Tuhan, karena hati kita memilih untuk patuh. Ketika kita masih di dunia ini, kita sudah bisa menghayati betapa besarnya anugerah ini, bahwa kita ini disebut sebagai anak-anak Tuhan itu. Nanti di sana kita pasti menyadarinya dan bersyukur tanpa henti-hentinya. Tapi bisakah sebelum kita sampai ke sana, ketika kita masih hidup dengan iman, kita sudah mulai memahami anugerah yang besar ini, bahwa kita adalah anak. Hanya hati yang mau beribadah, hati yang patuh, akan ditolong oleh Roh Kudus Tuhan untuk semakin dalam menghayati, memahami betapa besarnya anugerah ini. Bila kita mempunyai iman yang kuat, iman yang bisa mengenali dan bisa melihat bahwa Tuhan melihat kita sebagai anak-anaknya. Karena Tuhan berkata demikian dalam kitab suci. Dan nanti apabila kita ada di surga dan hidup menyadari dalam kondisi kita ada anak Tuhan yang dimuliakan, kita akan bersyukur bahwa ketika saya masih di dunia, saya sudah memahami hal ini. Saya tidak memahaminya hanya ketika saya telah sampai. Tapi karena iman di dunia ini, saya sudah paham. Itu akan menjadi kelebihan kita. Itu akan menunjukkan pertumbuhan dan kedewasaan kerohanian kita. Dan kita harusnya begitu. Ayat 7, di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Paulus menulis kembali, menjelaskan kembali apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Melalui darahnya ia menebus kita dari penghukuman. Darahnya berbicara tentang kematian. Darah Tuhan Yesus dikucurkan, mengalir, dan dia mati. Kematiannya itulah yang melepaskan kita dari hukuman yang akan datang. Dia tebus kita, dia ambil kita, dia bayar harga supaya kita bisa terlepas daripada penghukuman itu. Kita lepas dari hukuman yang kekal. Itulah karena kita telah diampuni segala dosa kesalahan kita. Di dalam kebodohan, kita tak mengerti kekudusan Tuhan.
Di dalam dunia yang begitu berdosa, kita berpikir dosa itu hanyalah biasa. Kita tak menyadari akibat daripada dosa itu. Saudara-saudara, akibat dari dosa ada kematian kekal, neraka, tanpa akhir di neraka, tanpa ada kesempatan yang kedua, penghukuman kekal. Karena Allah Maha Kudus melanggar perintah Tuhan, melanggar kekudusan Tuhan, mendatangkan kebinasaan. Tetapi Tuhan Yesus telah datang mengambil tempat kita untuk dihukum. Kita ditebus, dibayar, dibawa keluar dari hukuman dengan nyawanya sendiri. Kematian Tuhan menggantikan kematian kita. Dan kita tak menghayati hal ini. Dan tak bersyukur. Hidup kita tak menunjukkan kita bersyukur. Ketika sehari-hari kita lupakan Tuhan, sepanjang hari kita tidak ingat Tuhan, dan kita merasa begitu malas beribadah kepada Tuhan, dan kita tak merasa perlu berbuat sesuatu untuk Tuhan kita. Apakah pantas kita seperti itu? Sikap kita yang sedemikian buruk, karena kita telah lupa apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Maka apa yang terjadi? Ketika kita di surga nantinya, kita akan selalu menyesali. Kenapa ketika saya di dunia ini, saya itu begitu buta, begitu tak bisa memahami, begitu tak bisa mengerti apa yang telah Tuhan lakukan untuk saya. Kenapa saya begitu tak mengerti? Dan itu akan kita, perasaan itu, penyesalan itu akan menyertai kita selama-lamanya. Karena itu ada bahagian dari pengalaman kita di dunia ini. Orang Kristen tapi tak begitu mengerti apa yang telah Tuhan lakukan. Sudah menerima kebaikan itu, tapi tak begitu paham bahwa kita sudah menerima kebaikan. Sudah diselamatkan, dilepaskan daripada penghukuman, tapi tak begitu paham apa Yesus harus derita supaya kita bisa dilepaskan. Kita menjadi orang-orang Kristen yang begitu lemah imannya, begitu mudah dalam kerohanian kita. Kalau hati kita ini tak bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Harus sampai ke hati, Bapak Ibu, harus sampai ke hati. Ayat-ayat yang dibacakan, pengetahuan kita peroleh, itu tidak boleh hanya sangkut di kepala, dia harus turun ke hati. Hati kita harus bisa merasakan, hati kita harus bisa mengerti. Maka dari situlah baru bisa muncul rasa syukur, rasa berterima kasih, rasa gembira bahwa saya sekarang telah ikut Tuhan Yesus. Saya telah tebus, saya sudah lepas dari hukuman itu. Ayat yang ke-13. Di dalam Dia
ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Segala berkat rohani Tuhan yang ada di surga untuk kita, sebagian telah kita ketahui, sudah menjadi pengalaman kita di saat ini. Ada lagi yang akan kita alami di dalam kerajaan surga. Bagaimana cara Tuhan membuktikan bahwa kita pasti mempunyai bahagian yang kekal di surga ini? Ketika dalam urusan duniawi, contohnya sederhana, bukan contoh yang sempurna. Kalau kita ada perjanjian jual beli, untuk memastikan bahwa kita benar-benar akan beli, kita kasih uang jaminan. Ya, orang yang menerima uang jaminan itu, dia mempunyai satu kepastian bahwa barangnya memang akan dijual, memang akan dibeli. Kita semua orang Kristen tanpa terkecuali, bukan hanya orang Kristen yang bilang orang Kristen saleh saja yang mempunyai Roh Kudus. Semua orang Kristen, semua orang benar-benar percaya pada Tuhan Yesus, dia mempunyai Roh Kudus. Pemberian Roh Kudus kepada kita itu merupakan jaminan Tuhan kepada kita, bahwa kita akan memperoleh seluruh berkat itu. Jadi Roh Kudus diberikan sebagai bahagian dari berkatnya. Kita telah terima, Roh Kudus ada di hati kita. Kehadiran Roh Kudus di hati kita adalah bukti atau sebahagian yang sudah kita terima. Dan kita akan terima seluruh berkat rohani nantinya di dalam kerajaan surga. Jadi apa yang Tuhan janjikan, segala berkat rohani dalam surga itu, pada waktunya pasti kita terima. Pada waktunya ketika kita sudah di surga, mulut kita tak bisa berhenti memuji Tuhan. Hati kita tak bisa berhenti bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika kita menyadari, kita ada dalam kerajaan surga, di dalam kemuliaan, tanpa dosa, segala yang baik, dan tahu bahwa segala yang baik ini tak akan berakhir. Dia akan terus ada selama-lamanya. Bagaimana hati kita bisa berhenti memuji dan bersyukur kepada Tuhan? Di kepada jemaat di kota Efesus, Rasul Paulus ingin membangkitkan semangat mereka, ingin membuat mereka tahu betapa baiknya kita ini telah menjadi orang Kristen. Betapa baiknya. Jadi dia uraikan kembali apa saja yang telah Tuhan lakukan untuk mereka dan untuk kita. Dan dengan pertolongan Roh Tuhan, kita bisa menghayatinya dan mengubah hidup kita, mengubah kita jadi seorang Kristen yang setia, seorang Kristen sejati, seorang Kristen yang tahu bahwa saya orang harus binasa, telah menemukan seorang juru selamat. Dan dia akan menyertai saya, membawa saya ke surga. Dengan segala berkat rohani yang ada di sana tersimpan untuk saya. Menyadari betapa saya ini diberkati oleh Tuhan. Kita hanya bisa bertanya dengan rasa syukur, kenapa Tuhan memilih saya? Bukan kita tak mau dipilih, kita hanya begitu bersyukur. Kenapa Tuhan mau memilih saya? Kenapa Tuhan mau berikan semua anugerah kepada saya? Dan kita hanya bisa bilang, saya bersyukur. Ya, bisa mendapat segala bahagian yang baik dan kekal ini. Saya bersyukur.
Tak ada yang bisa kita katakan. Kita hanya bisa bilang, aku bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita selama ini sudah sering tidak kebaktian, kita tuh benar-benar harus bertobat. Tiap minggu kita catat. Kita bukan jumlah, bukan menghitung jumlah. Kita catat nama. Catat nama satu persatu yang datang ke gereja. Nama satu persatu yang muncul di Facebook Live. Dan kita tahu siapa beribadah dan siapa yang tidak beribadah. Saya punya datanya lengkap itu. Kayaknya Derma yang tiap minggu akan mencatat semuanya itu. Bukan untuk absensi. Bukan untuk mengetahui siapa yang tak kebaktian dan mau dimarahin. Bukan. Tapi untuk mengetahui bagaimana kondisi kerohanian jemaat. Apakah ada bisa dilakukan untuk menolong jemaat yang berhenti beribadah? Pandemi, awal-awal pandemi, begitu menakutkan. Tapi sekarang, setelah 18 bulan, kita punya pertanyaan besar. Video-video dilihat pada awal-awal itu, video-video propagandakah, atau itu video benaran? Kenapa kita di awal-awal melihat orang tumbang-tumbang begitu saja jalanan, pingsan begitu saja, tapi nyatanya tidak ada terjadi. Kita udah 18 bulan, ada tidak orang tumbang di jalanan di Pulau Batam? Tak ada. Tapi kenapa di awal pandemi begitu banyak video bertebaran? Orang-orang begitu menakutkan. Mati begitu saja, jatuh begitu saja. Benarkah itu? Dan itu membuat semua orang berhenti pergi ke gereja. Pada awal-awal itu kita juga berpikir, kalau penyakit itu begitu mematikan, kita punya tanggung jawab memelihara kehidupan. Hidup diberikan oleh Tuhan. Dan hidup harus dipelihara. Kalau bertemu dengan orang, ada resiko bisa tertular COVID, mendatangkan kematian, gereja harus memelihara nyawa jemaatnya. Biar jemaat tak boleh datang ke gereja. Jemaat beribadah saja di rumah. Jadi Bapak Ibu, 18 bulan lalu, ketika semua begitu menakutkan, menimbulkan kepanikan, dan kita hentikan ibadah, semua go online. Itu adalah sebuah pilihan, di mana kita tak punya pilihan. Sejarah gereja di dalam kitab suci, di dalam dunia, umat Tuhan itu selalu berkumpul untuk beribadah. Dari zaman Nabi Musa sampai sekarang, umat Tuhan selalu berkumpul beribadah. Dulu di kemah suci, di bait suci, di sinagog, di rumah-rumah, dan di gereja-gereja. Tapi kalau penyakit itu begitu menakutkan, bertemu saja bisa menginfeksi dan menimbulkan kematian, kita tak ada pilihan. Harus menyelamatkan nyawa, memelihara kehidupan. Dan jemaat biarlah beribadah di rumah saja. Dan awal-awal kita semua kewalahan. Ya, gereja juga kewalahan bagaimana menayangkan ibadah itu.
Jemaat juga kewalahan bagaimana mau mengikuti kebaktian dengan handphone. Tapi beransur-ansur kita menjadi nyaman. Pelan-pelan kita jadi terbiasa. Nyatanya, 18 bulan kemudian kita tahu COVID bukanlah begitu menakutkan. Ada tidak adanya virus itu sampai sekarang sebuah kontroversi. Tapi saya sih tidak mau bilang dia tidak ada. Mengingat ada kematian. Tapi banyak di antara kematian itu adalah kematian yang kita bilang komorbid. Kena penyakit bawaan. Data-data yang kita baca di online. Tiba-tiba begitu banyak penyakit hilang dari dunia ini. Karena semua kematian dikatakan adalah kematian COVID. Sehingga yang mati karena penyakit paru-paru, yang mati menjadi penyakit kanker, yang mati karena penyakit diabetes, itu statisnya turun semua. Padahal tahun-tahun yang lain ini juga angkanya tinggi. Tapi sekarang rendah. Karena semua diarahkan ke mati COVID. Jadi Bapak Ibu, saya tidak mau bilang COVID itu harus kita remehkan. Tapi COVID tidaklah begitu berbahaya. Seperti kita takutkan di awal-awal 18 bulan lalu. Tak begitulah berbahayanya. Kamu lihat food court itu penuh dengan manusia. Itu food court Nagoya penuh dengan manusia. Tapi tiap hari laporan data kita di Pulau Batam seperti apa sekarang? Kosong yang terinfeksi. Pandemi bukanlah begitu menakutkan. Tidak. Apalagi sekarang kita tahu ada suplemen, ada obat yang bisa diminum bagi orang yang sampai terinfeksi. Dan sebagian besar orang terinfeksi, tak berbuat apa-apa pun sembuh sendiri. Itu kenyataannya. Tapi kita sekarang tak berani datang ke gereja. Kalau datang ke gereja itu berbahaya, gereja pasti bilang jangan datang. Saya adalah pendeta yang bukan ekstrim. Saya bukan orang ekstrim. Pendeta itu selalu sangat balance, harus seimbang sedapat mungkin, balance. Kalau berbahaya, kita pasti bilang jemaat jangan datang. Ya. Kita tak mau membahayakan jemaat. Tapi nyatakan tak begitu berbahaya. Tapi kita 18 bulan kemudian, kita menjadi tidak mau datang ke gereja beribadah. Walaupun kita dalam hati pun tahu, itu tak begitu berbahaya sesungguhnya. Tiap hari kita pergi ke food court. Ada physical distancing di situ, kasih tahu saya. Saya duduk, orang duduk di belakang saya. Jarak 50 cm. Kadang-kadang saya terkejut, siapa di belakang saya. Kita ke pasar, ada distancing di situ. Kita ke mall, kita masih buka semua jendela ini. Di mall tutup semua jendelanya. AC-nya itu saja udahnya berputar. Kita mau pergi ke sana dengan tenang. Tapi kita bilang tak mau ke gereja. Takut gereja bisa kena COVID. Ada yang tak beres Bapak Ibu. Ini sudah menjadi isu kerohanian.
18 bulan kita tak bersekutu di gereja, tak ada persekutuan. Kita pelan-pelan merasakan kegiatan rohani itu sesuatu hal yang bisa kita kesampingkan. Memang lebih nyaman dalam arti yang negatif beribadah di rumah. Karena kita tak usah bersiap-siap untuk berangkat ke gereja. Kadang-kadang saya pikir, kita konsentrasikah beribadah di rumah dengan handphone itu? Pakaian kita seperti apa? Jangan-jangan pakai t-shirt sama celana pendek. Duduk di sofa, meluncur, sambil makan. Facebook Live, tak ada orang pantau kamu. Kalau Zoom masih kelihatan, lagi ngapain. Facebook Live, tak kelihatan. Mau buat apapun, tak ada orang tahu. Nanti kita capek, malas, aku ke belakang dulu. Konsentrasi ada tidak? Kalau kita tak ada pilihan, kalau penyakit itu begitu menular, ketemu sebentar saja bisa kena resiko. Kita tak ada pilihan, biarlah kita di rumah gitu loh. Dan berusaha beribadah dengan cara yang sangat-sangat tak sempurna itu. Tapi sekarang kan tidak begitu situasinya. Jadi kenapa kita tak mau kembali kebaktian di gereja? Gedung ini, aula ini bisa muat 400 orang. Bangku besar kita itu ada 60 biji. Satu biji bisa 6 orang. 360. Tambah belakang 400 orang bisa. Tapi berapa yang datang? Supaya jemaat yang memang merasa khawatir sekali, maka kita buka kebaktian sore jam 5. Kita pilih jam 5 supaya mau beristirahat, sudah cukup istirahat. Ya jam 5. Tapi tak mau juga ada datang. 2, 3, 4, 5 orang yang datang setiap minggu seperti itu. Apa yang kita takutkan, Bapak Ibu? Datang ke gereja jauh lebih aman daripada kamu ke food court. Lebih aman daripada kamu ke pasar itu. Yang kebanyakan orang pun tak pakai masker sama sekali. Jadi ini menjadi isu kerohanian. Kalau kondisi sudah bukan begitu serius, bahwa kita sebetulnya adalah cukup aman untuk beribadah di gereja, tapi kita memilih masih tidak mau datang, kita berpikir apa sebabnya, apa alasannya. Karena kalau kita hanya beribadah di rumah, Bapak Ibu, kita bagaimana mau bertumbuh dalam kerohanian kita? Tak ada persekutuan dengan saudara lain, tak ada pelayanan lagi, tak ada persembahan lagi. Tadi malam saya sudah tulis bulletinnya kan, 50% jemaat tak memberikan persembahan selama 18 bulan. Saya tahu itu. 50% jemaat tak memberikan persembahan selama 18 bulan. Gereja kita saat ini tidak kekurangan dana, Bapak Ibu. Saya bicara ini bukan karena butuh dana, tidak. Ada 30-an orang jemaat gereja yang tiap bulan rutin memberikan persembahan dan perpuluhan. Dan itu yang menyanggah gereja sampai saat ini. 18 bulan kita tak pernah kekurangan. Malah lebih. Dana kita sudah naik ke 200-an juta saat ini saldonya. Malah naik masa pandemi. Itu mengherankan. Tapi yang saya pikirkan adalah
jemaat ini. Yang memberikan persembahan kepada Tuhan pun sudah dia lupakan gitu. Kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan pun sudah kita tak mau lakukan, saya tidak yakin kita ada berbuat pelayanan apa lagi untuk Tuhan. Tidak ada. Kita memberikan persembahan adalah cara yang paling sederhana, paling gampang melayani Tuhan. Kita hanya ambil uang kita dan kita berikan. Tak berbuat apa-apa gitu loh. Tapi kalau begini pun kita tak lakukan, mungkinkah kita ada berbuat hal yang lain dalam melayani Tuhan? Saya rasa tidak ada. Dan kalau itu tidak ada, itulah tanda kemerosotan kerohanian kita sudah sedemikian rupa gitu. Jadi hari ini ada hari ulang tahun gereja. (32) tahun kita merayakan ulang tahun. Sebelumnya kita tak pernah khotbah dengan tema seperti ini. Karena ulang tahun adalah hari yang gembira sekali. Ya, kita bicara bersyukur pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Kita bicara apa yang mau kita lakukan bagi Tuhan di tahun-tahun yang akan datang. Tapi hari ini kita tak mau bicara demikian. Karena ada hal lebih penting harus kita bereskan. Jemaat kita harus Tuhan bangunkan kembali. Jemaat kita harus kembali beribadah ke rumah Tuhan. Jemaat harus kembali bersekutu di rumah Tuhan. Jemaat harus kembali melayani Tuhan. Semua harus kembali melayani Tuhan. Baru kita bisa menjadi jemaat yang kuat, yang bisa berbuat sesuatu untuk mengembangkan kerajaan Tuhan. Nah, jadi biarlah ini jadi satu khotbah yang harus dibicarakan, disampaikan. Dan bisa menggerakkan gereja kita kembali. Ya Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, ampunilah kami ya Tuhan, kalau dalam pandemi ini kami menjadi lemah, mundur rohani, tidak lagi mengindahkan ibadah dan pekerjaan di rumah Tuhan. Bantulah kami Tuhan, ampuni semua kesalahan dan dosa kami ini. Dan bangunkan kami, bangunkan kembali seluruh jemaat-Mu. Biar hati kami dipenuhi oleh kebenaran. Kami akan menjaga kesehatan dan kami akan kembali untuk beribadah dan melayani di rumah Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.